Untuk di Malaysia, MRT itu sudah lama ada, sedangkan di Indonesia baru aja. Untuk di penumpang lebih tertib. 12 kereta dan Cikarang berikutnya berangkat. Tenang. Airplane mode. Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. Inilah geng, faktor perbedaan budaya mengantri orang Indonesia versus orang Malaysia. Indonesia masih kalah jauh pasal budaya ini geng dengan orang Malaysia. Sampai dikagumi oleh orang Korea dan juga orang US. Pasal beraturnya saat naik MRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksen beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksen perbedaan antara MRT Indonesia dan juga MRT Malaysia nih, geng. Nah, ini bukan cuma perbedaan MRT-nya ya, geng ya, namun tentang perbedaan budayanya. Nah, kayak gitu ya, geng ya. Ya, semua negara pastinya tahu ya, geng ya. Kalau tentang budaya, katanya Indonesia dan Malaysia itu sama, hampir sama lah kayak gitu. Apakah tentang naik MRT ini sama atau tidak? Jom kita simak dulu, jangan mengambil kesimpulan dulu kayak gitu ya, geng ya. Inilah, geng, beberapa perbedaan orang Malaysia saat naik MRT dan perbedaan orang Indonesia saat naik MRT ataupun LRT ataupun apalah kereta cepat ataupun apa dan lain sebagainya. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pernah nggak sih kalian kepikiran apa bedanya MRT Malaysia sama MRT Indonesia? Sini Apa, gue Bang? kasih tahu. Untuk di Malaysia, MRT itu sudah lama ada, sedangkan di Indonesia baru aja. Untuk MRT yang ada di Malaysia sudah lumayan lama beroperasi, desainnya modern dan stasiunnya juga luas banget. Udah gitu, MRT-nya juga ada banyak signage dan juga akses ke mall atau gedung itu gampang banget. Sementara MRT Indonesia, khususnya di Jakarta, walaupun baru tapi kelihatan fresh, bersih dan juga teknologinya juga nggak kalah modern. Bahkan banyak yang bilang vibes-nya tuh mirip banget sama MRT yang ada di Singapura. Mungkin balik lagi ini karena baru ya. Jadi untuk fasilitas dan kondisi yang ada itu tuh masih bagus. Kemudian dari segi harga tiket, MRT Malaysia dihitung berdasarkan jarak tempuh. Misalnya dari stasiun A ke B bisa sekitar 3-6 ringgit. Sedangkan di Jakarta tarifnya tuh flat dan super terjangkau, mulai dari 3.000 sampai 14.000 aja paling mahal. Jadi kalau soal murah, Indonesia bisa dibilang menang. Tapi balik lagi ke currency atau mata uang ya. Dan soal kenyamanan, dua-duanya sama-sama adem banget karena pakai aircon atau AC. Nah, bedanya MRT Malaysia udah biasa jadi transportasi harian. Jadi penumpang lebih tertib. Sedangkan di Jakarta, karena masih baru, banyak orang-orang yang naik sekedar coba-coba aja atau jalan-jalan. Jadi suasananya masih rame-rame explore vibes. Udah gitu jangkauannya masih limited banget karena belum semuanya bisa dijangkau dengan MRT. Jadi menurut gue kesimpulannya MRT Malaysia udah lebih matang, tapi MRT Indonesia nggak kalah modern dan punya potensi gede banget. Menurut kalian gimana? Tulis. Apa gue injek aja ya kepalanya? Enggak deh, enggak. Apa gue tonjok aja? Enggak deh, enggak. Apa greget. Apa gue colok aja ya matanya? 12 kereta dan Cikarang berikutnya berangkat sore, rangkaian 10 kereta. Waduh, berdesak-desakan ya, geng ya. Wah, dorong-dorongan, geng. Salah satu lagi pilih. Oh, waduh, lihat, geng. Ini bukan cuma satu gerbong saja ya, geng ya, namun banyak gerbong kayak gini kayak gitu, geng. Wah, sampai ditolak kayak gitu, geng ya. Waduh. Waduh, lihat, geng.
Sampai nggak dapet tuh, geng. Wah, sampai ditolak kayak gitu ya, geng ya. Sampai disodok-sodok kayak gitu, geng. Wah, nggak bisa tuh. Waduh. Wah, nggak bisa masuk. Memaksa. Senin kejepit, Selasa kejepit, Rabu kejepit. Ini MRT apa kayak LRT ya? Wah, Itu sampai Rangkas Bitung cuy, ketutup terus. Jakarta bukan untuk pemula, betul banget. Waduh. Waduh. Sampai nggak bisa tutup tuh, geng. Dari 5 sampai 6. Waduh. Parah. Ya, orang-orang, waduh, emang agak kurang. Sampai ditolak-tolak kayak gitu, geng. Gimana bang? Dan nggak muat masih dipaksa kayak gitu, ya. Transportasi umum di Malaysia memang lebih unggul daripada transportasi umum di Indonesia. Karena di Malaysia sudah lama, bahkan sudah mulai banyak transportasi seperti MRT, LRT, dan juga monorail, dan juga kereta lainnya yang seperti di video tadi kayak gitu, geng ya. Namun bila di Indonesia MRT itu baru katanya satu jurusan saja, itu pun 6 km, geng. Waduh, sepatutnya negara kita harus mencontoh negara Malaysia ya, geng ya. Gimana cara mengaturnya stasiun ini ke sana, stasiun sini ke sana, kayak gitu sepatutnya, geng. Biar tidak terjadi seperti tadi, geng. Nah, gimana nih menurut pendapat Anda, geng? Menurut Ikinya, tambahkan lagi lah, Pak. Jangan cuma di situ saja. Mungkin keretanya kurang banyak ataupun terlalu banyak orang kayak gitu, geng ya. Jadi keretanya tambahkan lagi lah, pemerintah. Jangan selalu dikorupsi dong. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya culture shock ataupun budaya orang Malaysia saat naik MRT seperti apa sih? Tentunya kalian gak usah shock, gak usah terkejut-kejut, dan juga tidak usah terheran, karena sampai orang Korea pun juga terheran-heran dengan adab orang Malaysia. Seperti apa? Jom kita simak bersama-sama, geng. Lihat orang Malaysia. Lihat. Meskipun ngantri mereka beratur. Jalan pun mereka beratur di eskalator kayak gitu ya. Best. Cara rakyat Malaysia beratur eskalator. Tenang je. Lokasi KL Central Edge. Nah, bukan cuma orang lihat sampai beratur ke luar nih, geng. Ikinya nggak tahu ya, rakyat Malaysia walaupun pernah tetap sabar dan elok beratur menunggu turun. Lihat, geng. Respect dengan rakyat Malaysia. Lihat, beratur, geng. Budaya mereka nih, geng. Budaya yang patut kita contoh juga sih beratur ini. Lihat. Beratur. Look at this. Perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of the... Guys, look at that. How the line is big in Kuala Lumpur, Malaysia. People waiting for the train. And they're standing in this line. I don't know, if I go on the train, it will take forever. Because I wanted to go to the night market. Look at that. The line is huge. These cars only for girls. Only girls can go inside. I don't know what's these men doing there. Okay, maybe we can try to go. Maybe there will be enough space for us. There's the line, you have to stand and wait. People going probably from work. It's 7:22 now at the moment. I guess we cannot go to that car because it's only for girls. Maybe you can try to that one over there. I'm not sure. It's packed. It's really packed. Beratur. Perfect. Huge line. Okay, let's go here. Probably impossible.
Wow, wow, wow. Ya, semoga kita rakyat Indonesia bisa sabar dan juga bisa beratur kayak gitu geng ya. Dan bukan cuma sabar saja buat rakyat Indonesia, juga buat para pemerintah sediakan lebih banyak lagi MRT di Jakarta kayak gitu geng ya, maupun di kota-kota besar kayak gitu ya geng ya. Jadi lihat geng, budaya Malaysia ini sampai dikagumi geng oleh orang Korea dan juga orang US. Nah, inilah geng, faktor perbedaan budaya mengantri orang Indonesia versus orang Malaysia. Indonesia masih kalah jauh pasal budaya ini geng dengan orang Malaysia. Sampai dikagumi oleh orang Korea dan juga orang US. Pasal beraturnya saat naik MRT. Patut diajungi jempol dan patut juga untuk dicontoh buat kaum anak muda maupun orang tua. Gak usah tolak menolak dan teriak-teriak. Tadi ya ikinya paham juga, Mas. Kan banyak tuh rakyat apa namanya ya geng ya, apa di Jakarta orangnya pastilah kayak gitu, Mas. Geng, di Malaysia juga banyak. Itu tim pulang kerja juga banyak, geng. Mana lagi orang pelancong. Lihat tadi, orang pelancong saja sampai terkesima melihat adab dan tutur budaya orang Malaysia saat beratur, geng. Sama lihat panjangnya manapun, orang Malaysia tetap ikut beratur, geng. Gak berdesak-desaan, gak berebut-rebutan, kayak gitu, geng. Jadi tak terjadi eksiden seperti tadi, kejepit lah, apalah kayak gini, lain sebagainya. Kayak gitu. Marilah kita bina budaya untuk beratur, untuk mencontoh negeri jiran kita, yaitu Malaysia. Mereka tuh selalu dikagumi oleh orang Indonesia sendiri, orang luar, orang US, orang Timur Tengah, bahkan orang UK juga kagum kepada antrian ataupun beraturan adab orang Malaysia, geng. Inilah budaya yang patut kita contoh. Hal-hal baik tidak masalah untuk mencontohnya, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. So, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.